Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Apa kabar anak-anak Bapak semuanya kelas 5? Semoga senantiasa sehat walafiat dan tetap semangat belajar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik anak-anak, kita mulai pelajaran PAI kita dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lalu anak-anak kita sudah belajar bab 6, yaitu tentang surah Al-Ma'un. Bapak sudah jelaskan, Bapak sudah baca, dan Bapak sudah jabarkan tentang tajwid. Nah sekarang kita sebelum belajar ke bab 7 tentang Nabi-Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengadakan pengulangan dulu, yaitu evaluasi. Sebelumnya mari kita bersama-sama membaca surah Al-Ma'un. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita allazi yukazzibu biddin fadzalika allazi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Allazi, perhatikan anak-anak, kemarin Bapak bahas adalah allazi, alif lam bertasdid bersambung dengan zal. Setiap alif lam ta'arif atau alif lam bersambung dengan huruf lam juga ini ditandai dengan tasdid, namanya idgham asy-syamsiyah. Yukadzibu biddin. Nah, di sini ada alif, ada lam, lamnya double ditandai dengan tasdid, namanya idgham asy-syamsiyah. Din mat tabi'i di akhir kalimat, hukumnya apa nak? Mat arid disukun. Pintar. Fadzalikal ladzi, allazi tadi apa hukumnya? Masih ingat? Idgham asy-syamsiyah. Berapa huruf idgham asy-syamsiyah? Ayo, ada ingat? Pintar. Ada 15. Ta, sa, jim, ta, sa, dal, zal, zai. Masih ingat? Ta, sa, dal, zal, ro, zai, sin, shin, shot, dot, to, zo, lam, nun. Oke, subhanallah, masih diingat semuanya. Selanjutnya anak-anak diperhatikan di bawahnya, yaitu yadu'ul. Apa yadu'ul? Di situ alif lam bertambung dengan ya. Yadu'ul yatim. Nah, yadu'ul yatim. Kalau di atas tadi ada tasdid, di sini kenapa tidak ada tasdid? Nah, karena di sini hukumnya izhar al-qamariyah atau alif lam qamariyah. Agak buram nak ya kelihatannya ya. Nah, yadu'ul, lamnya dibaca. Kalau di atas tadi lamnya tidak dibaca, alif lamnya tidak dibaca. Biddin. Nah, yadu'ul, ul dibaca jelas. Itulah izhar al-qamariyah. Kita lanjutkan. Wala yahuddu ala ta'amil
mil, lamnya dibaca dengan jelas. Nah, izhar al-qamariyah. Miskin, ini aslinya mad tabi'i. Karena dia di akhir kalimat menjadi mad arid lisukun. Pintar, subhanallah, kelas 5 luar biasa. Nah, jadi anak-anak, dua itu Bapak ulangi sebagai evaluasi. Kita lanjutkan ke bab 7. Nah, harapan Bapak, lihat buku di sini. Pada halaman 53, di sini ada kolom. Bapak mengharap ini anak-anak belajar menulis. Tulis di buku catatan PAI. Tujuannya apa? Ketika kita lancar membaca Al-Quran, tahu hukum tajwidnya, tahu artinya, alangkah baik dan sempurnanya anak-anak juga mampu untuk menulis Arab atau menulis Al-Quran dengan baik dan benar. Jadi dicontoh dulu seperti ini. Ya, Bapak harapkan nanti tugas mandiri anak-anak tulis di buku catatan PAI surah Al-Maun. Di halaman 56 anak-anak sekalian, itu ada rangkuman. Nah, 1. Surah Al-Maun bagian dari Al-Quran yang penting untuk dibaca dan dihafal. Bapak yakin dan Bapak percaya semua anak-anak Bapak kelas 5 yang soleh dan soleha ini sudah hafal surah Al-Maun. Mudah-mudahan nanti hafal juga artinya. Oke. Nah, tahu tajwidnya dan juga bisa menuliskan surah Al-Maun. Nomor 2, Allah Subhanahu wa taala melarang menghardik anak yatim. Jadi anak-anak kepada semuanya harus memiliki rasa kasih sayang. Orang yang lebih tua dari anak-anak semua itu wajib patut dihormati. Dan orang-orang yang lebih muda atau sebaya kalian wajib disayangi. Terlebih lagi apabila ada tetangga-tetangga anak-anak di rumah yang dia yatim atau yatim piatu. Yatim ini apabila ayahnya meninggal, piatu apabila ibunya meninggal, yatim piatu apabila ayah dan ibunya sudah meninggal dunia. Jadi anak-anak, apabila ada tetangganya anak yatim, maka berkasih sayanglah, jangan marah-marahin mereka. Kalau ada permainan, bercanda, bergurau, ya biasa, tapi jangan sampai keterlaluan atau terlewat batas bercandanya. Baik, nomor 3, menganjurkan agar memperhatikan dan memberi makan orang miskin. Nah, kalau ini Bapak sudah yakin, kalian sudah diajarkan oleh orang tua untuk saling berbagi kepada tetangga, khususnya kepada tetangga-tetangga yang kurang mampu. Apakah itu memberi sayuran, apakah itu memberi makanan, atau memberi kue. Yang jelas anak-anak pasti sudah melakukan seperti itu, apalagi ketika belum suci Ramadan. Pasti anak-anak ada disuruh mamanya, anak mama, antar kue ini ke tetangga ibu itu, atau anak bapak yang solehah antar ke nenek sana. Itu anak-anak sudah sangat terbiasa, Bapak yakin itu. Yang keempat, larangan melalaikan sholat. Nah, kita di sekolah, lihat anak-anak, perhatikan. Di SDIT kita di sekolah, begitu masuk sholat duha, semuanya wajib sholat duha. Hukum sholat duhanya sunnah, tapi untuk pendidikan dan pembiasaan anak-anak program wajib sholat sunnah duha. Programnya program wajib sholat yang dilaksanakan sholat sunnah duha. Tujuannya apa? Ketika anak-anak sudah terbiasa sholat sunnah duha di sekolah, nah pada masa-masa seperti ini akan dibuktikan corona entah di mana-mana, ya kan? Jaga kesehatan tetap, karena anak-anak sudah terbiasa di sekolah sholat duha. Pagi pun di rumah tentunya sholat duha tanpa dipaksa orang tua lagi, tanpa disuruh orang tua lagi, tanpa diingatkan orang tua lagi. Karena apa? Karena anak-anak sudah terbiasa di sekolah. Itu sholat duha. Sholat zuhur, begitu azan berkumandang di sekolah Darul Gufron,
kita semuanya juga wajib sholat zuhur berjamaah, wajib sholat asar berjamaah. Ketika di sekolah sudah terdidik, anak-anak sudah terbiasa sholat berjamaah, maka sholat zuhur, sholat asar, anak-anak semuanya berjamaah di masjid terdekat rumah. Kalau masjidnya jauh, berjamaah di rumah sama ayah, sama ibu, sama adik, sama kakak atau sama abang. Jadi kelas 5 ini kalian ada yang sudah punya adik, ada yang juga ada yang punya abang, punya kakak. Kalau masjidnya jauh, nah kalian karena sudah sering diajarkan jadi imam, azan, qomah, baca Al-Quran, maka kalian menjadi imam, belajar menjadi imam sholat zuhur, belajar menjadi imam sholat asar. Oke anak-anak soleh dan solehah. Nah yang perempuan jadi imam kalau punya adik perempuan. Nah, jadi sholatnya jangan sampai lalai. Kelima, larangan berbuat riya pamer. Nah ini tidak boleh pamer. Bapak tahu kita semuanya diajarkan untuk sederhana. Nah, sederhana itu punya tapi sederhana, tidak perlu pamer-pamer. Nah, baik anak-anak, sampai di sini evaluasi kita bab 6. Nanti akan kita lanjutkan ke bab 7, nabi-nabi Allah. Nah, anak-anak Bapak kelas 5 yang soleh dan solehah, kita hari ini jadwalnya seharusnya pakai Zoom. Bapak mau tatap muka, mau melihat keseriusan kalian belajar, mengikuti pelajaran Bapak. Semuanya tadi sudah mandi, sudah sarapan, sudah duha. Yang laki-laki sudah rapi, ganteng. Yang perempuan juga sudah rapi, pakai jilbab bagus. Nah, jadi karena kendala kita tidak pakai Zoom, Bapak kirimkan video Bapak ini. Nah, Bapak di sini ngajarnya. Itu sekolah kita. Sekolah tercinta kita, SDT Al Azhar 3 Batam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, pelajaran ke-7, mari mengenal Rasulullah Subhanahu wa taala. Apa makna Rasulullah? Rasul artinya utusan. Sedangkan Rasulullah artinya utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikan kepada orang lain atau umat manusia. Nah, Allah menjelaskan dalam surah Al-An'am surah ke-6 ayat ke-48 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa munzirin. Dan tidak kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nama-nama nabi anak-anak sudah hafal, mulai dari nama Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh sampai Nabi Muhammad SAW, anak-anak sudah hafal. Asmaul Husna juga kemarin itu sudah hafal. Nah, di sini ada beberapa cerita. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi, Bapak mau anak-anak itu belajar membaca dan memahami teks. Artian apa sih intisari dari dialog antara Fatimah dengan ayahnya? Nah, bagaimana sih seorang siswa kepada gurunya? Bagaimana sih seorang anak kepada orang tuanya atau kepada tetangganya yang lebih tua? Nah, bagaimana sih seorang abang dengan seorang adik belajar di rumah? Nah, jadi sebelum Bapak membahas bab 7, Bapak ingin meminta anak-anak semuanya bercerita pendek saja. Pilihannya ini seperti gambar. Kalian bercerita dengan ayah tentang Nabi, atau anak dengan siswa dengan guru, atau anak dengan orang tua, atau adik bersama kakak. Cerita tentang belajar di rumah. Apakah kalian akrab, ataukah rebutan HP, ataukah rebutan remote TV, atau sama-sama belajar? Apalagi yang adiknya sekolah di SDIT, abangnya sekolah di SDIT, tentulah Bapak harapkan saling membantu. Nah, ini anak-anak ya. Jadi untuk bab 7 ini nanti Bapak kupas, Bapak tuntaskan memberikan penjelasannya. Bapak berikan dulu bercerita tentang belajar di rumah. Oke, dengan patokan 1. Siddiq, jujur. 2. Amanah, dapat dipercaya. 3. Tablik, nanti kalian sampaikan dengan jujur dan terpercaya.
baru fatonah kecerdasan dan kecerdasan. Ya, pandailah anak-anak itu merangkai kata-kata, membuat cerita. Oke ya. Nanti empat itu adalah sifat wajib bagi Rasul. Jadi sebelum Bapak ceritakan, Bapak tuntaskan tentang sifat wajib bagi Rasul, anak-anak dulu bercerita tentang di rumah dengan dengan kejujuran, dengan amanah, menyampaikan melalui tulisan, dan juga dengan kecerdasan, pandai merangkai kata-kata. Mungkin ya anak-anak ya, Bapak tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.